Tapi sekitar 10 hari setelah kepergian Mbak Sawitri, suasana desa ini mulai berubah. Jadi malam yang biasanya masih banyak warga yang nongkrong, kondisinya masih rame, ini tiba-tiba suasananya itu jadi sepi banget. Orang-orang ini nggak tahu kenapa kok mereka ini jadi nggak mau keluar rumah di malam hari. Ternyata ada kabar yang beredar bahwa warga yang tinggal berdekatan dengan rumah Mbak Sawitri, ini mereka katanya sering ngelihat penampakan sosok yang... Dan setelah itu suara azan ini berganti dengan suara laki-laki yang suaranya itu kayak mengapalkan mantra-mantra dalam bahasa Osing. Dan suaranya itu langsung memenuhi seluruh ruangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Mas Nopri yang asalnya dari Banyuwangi, Jawa Timur. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi cerita di episode kali ini teman-teman, cerita ini dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Mas Nov Pritama. Jadi teman-teman dan keluarga Mas Nov ini sering memanggil beliau dengan sebutan Opi atau Mas Nopri. Jadi Mas Nopri ini asli kelahiran kota Banyuwangi dan dia masih ada keturunan dari keluarga besar perpaduan Jawa. Yang Jawanya ini yaitu Jawa Jogja dari Mataram sana dan juga dari suku Osing atau dari suku Banyuwangi. Dan teman-teman perlu diketahui bahwa Mas Nopri ini mengirimkan ceritanya via email pada kami ini sudah lama sekali, yaitu tanggal 9 Februari tahun 2022. Jadi di sini kami minta maaf kepada Mas Nopri karena ceritanya itu bisa kami angkat sekarang, baru bisa kami ceritakan sekarang. Karena banyak sekali email-email lama yang ketumpuk-tumpuk dan belum banyak yang sempat kami ceritakan. Jadi ini juga sekaligus info bagi teman-teman yang sudah pernah mengirim cerita pada kami dan mungkin belum sempat kami ceritakan, kami mohon maaf. Tapi di sini kami berusaha sebisa mungkin untuk menceritakan cerita dari teman-teman semua. Nah, Mas Nopri ini pernah mengirim cerita juga ke kami sebelumnya dengan judul You Bibit, kalau teman-teman mungkin masih ingat, dan ini sudah pernah kami ceritakan juga. Dan ketika kami ceritakan cerita You Bibit itu, tanggapan dari teman-teman ini banyak yang bilang kalau cerita You Bibit ini pernah diceritakan di channel yang lain. Ya mungkin ini karena narasumber atau Mas Nopri yang mengirim ceritanya ke kami ini juga mengirim ke banyak channel yang lain selain di Kembara Sunyi. Jadi harap maklum juga kalau nantinya mungkin cerita ini sudah pernah diceritakan juga dengan channel lain. Karena memang cerita ini sudah lama sekali, sudah dari tahun 2022. Jadi kalau cerita ini sudah pernah diceritakan channel lain mungkin, ini bukan karena kami yang ngambil cerita dari channel lain, bukan seperti itu. Tapi seperti yang kami jelaskan di awal, bahwa mungkin narasumber ini juga mengirim cerita ke channel yang lain. Jadi ini ya teman-teman, ini perlu kami jelaskan. Karena kami sama sekali nggak pernah mengambil cerita dari channel lain kecuali ada kolaborasi. Dan tentu kalau sudah collab ini sudah melalui persetujuan sebelumnya. Nah dalam kesempatan kali ini Mas Nopri ini ingin berbagi cerita.
Cerita ini menyangkut salah satu kakek buyutnya Mas Nopri dalam silsilah keluarga, di mana beliau ini juga mengalami sendiri kejadian tersebut. Dan sebelum Nopri kisahkan kejadian yang dia dan juga beberapa tetangga dan juga yang dialami oleh keluarga besarnya ini, sebelumnya Nopri akan menggambarkan silsilah dan juga orang-orang yang ada dalam riwayat kisah ini nantinya. Nah, kronologi silsilahnya awal itu seperti ini. Ada orang yang bernama Buyut Markasan. Buyut Markasan ini adalah ayah neneknya Nopri, dari jalur ibunya Nopri. Nah, beliau ini bisa disebut sebagai orang berpengaruh di wilayah desa Singojuru di era-era tahun 1930-an sampai era tahun 1970-an. Karena selain beliau ini adalah seorang lurah, beliau juga termasuk pelopor perjuangan nasional di wilayahnya dalam melawan penjajahan sampai di era pemberontakan PKI di sekitaran tahun 65 sampai 67. Jadi kalau dirunut ke silsilah atas, beliau ini masih ada jalur terah keturunan dari kerajaan Mataram. Dan yang kedua adalah Buyut Jarona. Buyut Jarona ini adalah istri dari Buyut Markasan. Beliau adalah keturunan suku Osing asli Banyuwangi yang menempati wilayah area barat dan area selatan Gunung Raung. Nah, sekarang wilayah itu menjadi wilayah Blimbing Sari. Mungkin kalau ada teman-teman yang tahu. Dan beliau ini adalah putri ketiga dari 9 bersaudara. Dan yang ketiga yang mau diceritakan Nopri ini adalah Buyut Labuh namanya. Buyut Labuh ini adalah seorang laki-laki yang merupakan kakak pertama dari Buyut Jarona. Nah, Buyut Labuh ini adalah orang yang bisa disebut sakti di masa-masa itu karena beliau termasuk orang yang kategori tirakat dan pertapanya itu kuat. Dan selain kemampuan ilmu kanuragan, beliau juga punya kemampuan secara ilmu batin yang cukup disegani. Nah, dulunya Buyut Labuh ini adalah penganut ilmu hitam yang sangat ditakuti. Bahkan dukun-dukun sakti lainnya pun ini sampai nggak ada yang berani mengusik atau macam-macam kepada Buyut Labuh. Dan kisah dari penuturan neneknya Nopri ini pada saat awal dipersuntingnya Buyut Jarona oleh Buyut Markasan, sempat di situ terjadi pergulatan dan pertarungan yang sengit. Di situ mereka adu ilmu. Kita tahulah di zaman-zaman dulu memang bisa dibilang banyak orang yang menguasai ilmu-ilmu, entah itu ilmu bela diri atau ilmu yang lain. Jadi pada waktu itu pertarungan ini terjadi karena bentuk tanggung jawab Buyut Labuh sebagai kakak tertuanya. Beliau ini merasa bertanggung jawab sebelum menyerahkan adiknya untuk dipersunting dan dinikahi oleh laki-laki lain. Nah, ini dilakukan untuk meyakinkan bahwa pilihan menyerahkan tanggung jawab sebagai kakak kepada orang yang tepat dan bisa dipercaya, ini benar-benar nggak salah. Begitu maksud dari Buyut Labuh. Nah, Buyut Markasan dengan kearifan dan kealiman beliau sebagai keturunan terah Islam Mataram, atas izin Allah pada saat itu akhirnya mampu mengalahkan Buyut Labuh. Dan dengan kesatria pula, akhirnya di situ Buyut Labuh mengakui kekalahannya. Bahkan pada saat itu juga, dia ini rela untuk menebus kekeliruan atas aliran sesat yang selama ini dia jalani. Dan dari situ beliau berniat untuk kembali ke jalan benar secara Islam. Jadi melalui bimbingan Buyut Markasan, akhirnya Buyut Labuh pun bertobat dan selanjutnya mereka mulai meniti jalan kebaikan. Dan gak heran juga beberapa kali orang-orang yang ingin mengusik keabsahan Buyut Markasan sebagai lurah di masa itu, mungkin dengan cara-cara hitam dan licik, ya Buyut Labuh inilah yang menghalaunya. Jadi istilahnya Buyut Labuh ini adalah tameng bagi Buyut Markasan. Dan hal ini dilakukan karena mungkin beliau itu sangat takzim dan sayang kepada adik iparnya itu. Bahkan konon kabarnya Buyut Labuh inilah yang mensucikan atau menyadarkan para dukun dan juga orang-orang yang pada saat itu masih menganut kesesatan di wilayahnya untuk supaya kembali ke jalan yang benar. Nah, selain hal itu, beliau juga sangat disegani karena beliau juga salah satu orang yang mengamalkan ilmu hakikat secara Islam dan juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada lagi yang lainnya, yaitu Mbah Sawitri. Jadi Mbah Sawitri ini adalah anak atau putri sematawayangnya Buyut Labuh. Beliau inilah yang akan Nopri kisahkan pada cerita kali ini. Nopri ini adalah salah satu cucu yang sangat beliau sayangi. Meskipun setelah usia remaja, Nopri baru bisa dekat dan baru bisa bersama dalam kesehariannya. Tapi Nopri nggak pernah lupa dan melupakan banyak hal. Peristiwa di masa-masa indah itu pada saat Nopri ini masih kecil, ketika Nopri datang ke rumah beliau. Nah, Nopri masih menyaksikan dan merasakan sendiri
bagaimana hangatnya kasih sayang dari Buyut Labu. Meskipun pada saat Nopri remaja, petua-petua dan wejangan beliau ini mungkin sudah nggak bisa diterima langsung oleh pemikiran Nopri. Hingga pada akhirnya kejadian malam itu, Nopri dan keluarga serta beberapa tetangga ini menyaksikannya sendiri. Dan sebelum lanjut ke cerita ini, Mas Nopri ini juga akan ngasih gambaran lokasi peristiwanya. Tapi untuk nama dusunnya sengaja dari permintaan Mas Nopri untuk disamarkan. Nah, kejadian ini ada di wilayah Kecamatan Singojuru, Kabupaten Banyuwangi. Ceritanya di dusun itu hampir 70% penduduknya ini adalah keluarga besar atau keturunan dari Buyut Markasan dan juga keluarga Buyut Labu. Di antaranya yang tinggal di sana ya ada anak, cucu, cicit, keponakan. Sehingga kalau jalan dari satu rumah ke rumah yang lain di wilayah itu, tetap penghuninya ini masih ada hubungan saudara, masih dalam satu garis keturunan. Nah, Nopri ini dilahirkan di dusun tersebut. Sampai dia genap berusia 5 tahun, keluarga Nopri sendiri yaitu ayah, ibu, dan Nopri sendiri ini pindah ke wilayah Banyuwangi Kota. Ini jaraknya sekitar 56 km dari dusun tersebut. Nah, kepindahan tersebut ini bertujuan supaya mereka lebih dekat dengan tempat kerja dan juga dengan tempat kuliah ayahnya Nopri waktu itu. Sehingga Nopri ini melewati masa kecil sampai SMA itu di Banyuwangi Kota. Tapi seringkali juga keluarga besar dari Singojuru itu datang ke rumah orang tuanya Nopri, ya sekedar untuk silaturahmi atau ketika ada keperluan yang lain. Dan ceritanya sepeninggal ayahnya Nopri, di tahun 1995, karena Nopri ini adalah anak tunggal, dia nggak punya saudara kandung, maka mereka waktu itu hanya tinggal berdua. Jadi Nopri cuma tinggal bersama ibunya. Dan tahun 1998 karena keputusan keluarga untuk meminta ibunya Nopri ini kembali ke wilayah Singojuru, apalagi Nopri juga sering nggak berada di rumah karena harus kuliah di Malang, akhirnya mereka putuskan sejak tahun 1998 mereka pun pindah lagi dan mereka tinggal di Singojuru. Nah, tujuannya supaya biar lebih dekat dan bisa kumpul dengan keluarga besar yang lain. Nah, untuk sekedar informasi, secara pribadi memang dari kecil Nopri ini cukup bisa merasakan kepekaan dengan hal-hal yang bersifat tak kasat mata. Tapi kepekaan yang didapati oleh Nopri ini itu sengaja dibiarkan mengalir begitu saja. Jadi dia nggak terlalu peduli. Dia juga nggak pernah memfokuskan untuk hal apapun. Nah, kebanyakan suatu peristiwa atau firasat kejadian ini sesekali tergambar jelas dalam bayangan Nopri. Tapi semua itu dia abaikan. Nah, di pertengahan bulan Desember tahun 2001, tepat kira-kira 1,5 tahun setelah Buyut Labu ini berpulang di usianya yang ke-99 tahun, Nopri ini mendapatkan kabar bahwa Mbah Sawitri waktu itu lagi sakit keras dan beliau ini sudah sangat lemah banget kondisinya. Jadi malam itu sekitar habis Isya, sekitar jam 7 malam, ibunya Nopri ini tanya ke dia, "Kamu sudah nyenguk Mbah Wit apa, Nop?" Mbah Wit ini adalah panggilan Nopri kepada Mbah Sawitri. Terus di situ Nopri menjawab, "Belum, Bu. Emangnya Mbak Wit itu sakit apa toh, Bu?" Nah, dia ini sambil waktu itu merapikan barangnya. Karena pada saat itu besok paginya Nopri ini harus segera berangkat ke Jember untuk ikut tes kerja. Nah, akhirnya di situ ibunya menjelaskan dalam kesempatan itu, yaitu loh, Dek, sudah 2 bulan ini Mbak Wit itu teriak-teriak. Beliau itu meracau nggak jelas, omongannya ini sudah semakin liar. Dia juga fitnah ke Buyut Labu, katanya Buyut Labu ini punya peliharaan. Jadi di situ ibu juga kasihan kepada Mbah Pandi. Mbah Pandi ini adalah suami dari Mbah Wit. Terus ibunya melanjutkan, sudahlah kondisi mereka itu seperti itu, ekonominya juga susah. Kok malah Mbah Wit ini sakitnya kayak gini. Cobalah, Pri, kamu tengok sebentar lah. Terus gak lama dari percakapan itu, pas Nopri ini lagi beres-beres, tiba-tiba mereka itu mendengar derap langkah orang berlarian. Mereka ini lari dengan buru-buru dan suaranya itu jelas banget. Dan karena mereka ini larinya itu beberapa orang dan posisinya mereka sempat melewati samping rumah si Nopri ini, Nopri itu langsung ngelongok ke tirai jendela. Dan di situ dia ngelihat memang ada banyak beberapa dari tetangganya ini yang lari. Mereka terburu-buru semua. Nah, otomatis Nopri tanya, "Bude, kenapa? Bude, ada apa? Bude kok lari-lari?" Lah itu loh, Nop, Mbok Sawit itu sekarat loh. Nah, Nopri dan ibunya ini pun langsung bergegas menuju ke rumah Mbah Wit. Dan sesampainya di sana, mereka sudah melihat banyak orang di sekitar sana dan ada juga beberapa yang ada di dalam. Mereka semua keluar masuk dari rumah Mbah Wit ini. Di situ, Nopri juga mendengar suara lantunan ayat Al-Quran yang dibacakan oleh beberapa orang dan juga ustadz yang ada di sana. Jadi mereka ini sudah berada di dalam kamarnya Mbah Wit.
Dan nggak lama setelah itu, orang-orang ini berucap dari dalam kamar, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di situ juga ada seorang ustadz yang kebetulan menangani Mbah Wit. Ketika Mbah Wit ini sekarat, ustadz ini juga mengucapkan Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, disitulah Nopri ini baru mengetahui bahwa Mbah Wit ini sudah meninggal. Nah, karena di dusun mereka ini tidak diberlakukan pemakaman jenazah di malam hari, jadi di situ prosesi pemakaman ini pun dilakukan keesokan harinya. Nah, malam itu jenazah Mbah Wit ini masih disemayamkan di rumah duka. Di situ ada beberapa orang warga dan juga sanak saudara yang nunggu di situ. Dan pada saat itu atau momen itu mereka ini mulai merasakan hal-hal yang ganjil. Dan hal-hal ini bukan seperti hal yang pada umumnya. Memang benar-benar ganjil dan aneh banget. Jadi pas orang-orang ini nongkrong di depan rumah Mbah Wit, awalnya itu tiba-tiba mereka mendengar ada suara burung gagak. Nah, tiba-tiba burung gagak ini terbang rendah banget, tapi memang nggak kelihatan jelas burungnya. Cuma beberapa kali ketika burung gagak ini terbang dengan rendah, warga itu sampai kena kepakan sayapnya. Nah, apalagi burung itu sambil mengeluarkan suaranya yang parau. Nah, dari situlah mereka semua ini mulai merinding. Terus nggak lama kemudian ada suara tali kerekan sumur, yang seolah-olah di sumur ini lagi ada orang nimba air. Padahal nggak ada orang di sumur. Jadi fenomena ganjil ini akhirnya cukup riuh karena pada saat itu masih banyak orang yang berjaga-jaga di situ. Dan akhirnya hal ini membuat mereka satu persatu itu pulang ke rumahnya masing-masing. Akhirnya tinggal sekitar 9 orang, termasuk Nopri salah satunya yang berjaga di rumah duka. Malam itu tiba-tiba rasanya sunyi banget. Dan sekitar jam 2 dini hari, Nopri ini keluar rumah. Dia awalnya cuma pengen menghirup udara segar. Tapi tiba-tiba matanya itu ngelihat sesuatu yang aneh. Jadi dari kejauhan, ini ada bayangan samar kayak karung beras. Awalnya yang dilihat Nopri ini ada karung beras besar. Tapi di atas karung beras itu ada lilin yang menyala. Nah, pas Nopri ini mendekat, semakin mendekat, dia kaget. Ternyata yang dilihat seperti karung beras ini, ternyata itu adalah sosok Mbah Sawitri. Dan posisi Mbah Sawitri ini, itu posisinya membelakangi Nopri. Kondisinya itu gini, dia berdiri, rambutnya itu terurai, terus dia mengeluarkan suara kayak rintian kesakitan. Nah, hal-hal inilah yang membuat Nopri itu ibah dan kasihan kepada Mbah Sawitri. Dia juga ingat ketika dia ini sering naik ke pohon, Mbah Sawitri itu selalu mengingatkan kepada Nopri supaya nggak naiknya ini tinggi-tinggi, supaya nggak jatuh. Dan singkatnya, ketika Nopri memperhatikan sosok Mbah Sawitri ini, dalam beberapa detik tiba-tiba Ical, sepupu Nopri ini manggil, "Pri, lagi ngapain di situ?" Dan Nopri ini langsung jawab, "Oh enggak apa-apa." Nah, secara bersamaan, sosok Mbah Sawitri tadi ini sudah nggak kelihatan lagi. Dia pun bilang ke sepupunya itu yang namanya Ical ini, "Cuma cari angin aja, Cal. Yuk, balik yuk ke rumah yuk." Nah, singkatnya malam ini pun berlalu, dan keesokan harinya, Mbah Sawitri ini pun dimakamkan. Nah, hari-hari berganti, tahlilan untuk almarhumah Mbah Sawitri ini pun sudah selesai setelah 7 hari. Dan selama 7 hari itu, ini nggak ada kabar-kabar yang aneh-aneh. Nggak ada cerita-cerita mistis, pokoknya nggak ada apapun yang ganjil lah. Tapi sekitar 10 hari setelah kepergian Mbah Sawitri, suasana desa ini mulai berubah. Jadi malam yang biasanya masih banyak warga yang nongkrong, kondisinya masih rame, ini tiba-tiba suasananya itu jadi sepi banget. Orang-orang ini nggak tahu kenapa kok mereka ini jadi nggak mau keluar rumah di malam hari. Ternyata ada kabar yang beredar bahwa warga yang tinggal berdekatan dengan rumah Mbah Sawitri, ini mereka katanya sering ngelihat penampakan sosok yang mirip sekali dengan Mbah Sawitri. Nah, kata mereka, Mbah Sawitri itu sering duduk di teras rumahnya. Beliau duduk sendirian, noleh kanan kiri. Nah, memang setelah Mbah Sawitri ini meninggal, suami Mbah Sawitri itu memang meninggalkan rumah itu juga. Beliau memutuskan untuk merantau, jadi rumah ini kosong. Dan lampunya itu nggak pernah menyala. Tapi anehnya ya di situ tadi, warga itu sering melihat sosok Mbah Sawitri duduk-duduk di situ sendirian. Jadi pada akhirnya rumah dari mendiang Mbah Sawitri itu pun langsung kelihatan angker. Nah, gangguan dari sosok Mbah Sawitri ini itu macam-macam. Ceritanya ada orang yang waktu itu lagi pergi ke sungai. Mereka ini lagi mau nyuci baju. Ada sekitar 2-3 orang. Terus tiba-tiba salah satu dari mereka ini pas nyuci baju di wadah cuciannya itu, tiba-tiba muncul kepala dengan gigi yang menyeringai. Nah, ada lagi cerita dari warga yang lain. Dia ini baru pulang dari pasar, terus tiba-tiba dia diberhentikan oleh sosok perempuan tua, ya nenek-nenek lah. Tapi wajah dari nenek-nenek ini aneh.
Jadi nenek ini matanya itu agak menyala, dan ketika didekati oleh orang ini, memang matanya itu semakin menyala dan giginya itu bertaring tajam. Dan mereka bilang bahwa wajah ini adalah wajahnya Mbah Sawitri. Bahkan ada juga warga yang mengaku dia pernah ditakuti dengan sosok yang pakai baju hitam. Tapi sosok ini tanpa kepala. Dan sosok ini itu duduk di bagian belakang sepedanya. Dan yang paling tragis, ceritanya ada seorang ibu-ibu hamil yang terpaksa waktu itu beliau harus melahirkan sendirian di halaman rumahnya. Dan kondisi beliau itu sambil nangis ketika melahirkan bayinya ini. Jadi ceritanya, ketika pas ibu hamil ini mengalami kontraksi, suaminya waktu itu langsung pergi manggil dukun bayi. Di masa-masa itu memang masih terkenal dukun bayi untuk orang yang mau melahirkan. Nah ternyata pas sampai di rumah dukun bayi itu, sang suami ini ngelihat dukun bayi itu berubah jadi sosok wanita tua. Dia ini pakai baju hitam, wajahnya itu rusak dan badannya ini terbelah. Jadi dia akhirnya pingsan di situ. Nah istrinya yang waktu itu lagi nunggu di rumah, selain dia ini nunggu suami dan juga nunggu dukun bayi itu, akhirnya dia sudah nggak kuat lagi. Dan akhirnya pada saat itu dia terpaksa melahirkan bayinya pas posisinya ini lagi ada di teras rumah. Sambil dia teriak-teriak minta tolong. Jadi banyaklah kejadian-kejadian teror yang menimpa warga sejak meninggalnya Mbah Sawitri itu. Singkat cerita, Nopri yang waktu itu baru pulang dari Jember, dia dapat kabar dari warga mengenai semua kejadian horor ini. Dan kabar yang paling menyedihkan bagi Nopri adalah muncul gosip yang menyedihkan bahwa arwah Mbah Sawitri ini katanya nggak diterima di bumi karena beliau itu mewarisi ilmu hitam dari Buyut Labu. Nah kabar ini itu semakin menyebar dan akhirnya membuat keluarga besar Mas Nopri ini merasa nggak nyaman dengan isu-isu itu. Nah Ical sendiri, sepupu Nopri ini juga sempat ngomong ke Nopri, Pri, ini gimana ya Pri, masa iya Mbah Wit itu dituduh seperti itu? Nggak mungkin lah Pri, kita ini kan tahu Mbah Wit itu kayak gimana. Nggak mungkin gitu, aku yakin kok. Nah si Ical ini juga kelihatan sedih banget pas cerita ke Nopri. Nah di satu sisi lain, neneknya Mas Nopri dari jalur lain, yang saat itu ini masih hidup, ini mendekati Mas Nopri dan juga Ical. Terus beliau ini bilang, coba Le, kalau kamu bisa bantu, kalau ini memang fitnah seperti yang orang-orang katakan, coba kamu mohonkan petunjuk sama Allah. Semoga ada cara terbaik untuk mengakhiri ini semua. Barangkali ada pesan atau ada sesuatu yang kita ini memang nggak tahu yang mungkin dilakukan oleh Mbah Wit semasa hidup. Nah, belum selesai mereka ngobrol itu, tiba-tiba mereka ini mendengar teriakan dari luar rumah. Pocong, pocong, tolong ada pocong. Nah, Mas Nopri dan keluarganya ini langsung keluar rumah. Ternyata mereka melihat di situ ada seorang warga yang namanya Pak Kafi. Jadi beliau ini, Pak Kafi ini gemetaran sambil nunjuk ke pojok tembok dekat rumah Mbah Sawitri. Meskipun waktu itu masih jam 9 atau jam 10 malam, anehnya nggak ada warga yang berani keluar, padahal mereka juga mendengar suara teriakan dari Pak Kafi ini. Jadi nggak ada yang membantu Pak Kafi satupun. Nah waktu itu cuma Mas Nopri dan keluarganya yang mendekati Pak Kafi. Terus mereka bilang, astagfirullahaladzim, istighfar Pak Kafi, istighfar. Kenapa Pak Kafi? Terus akhirnya di sini Pak Kafi cerita bahwa dia baru saja melihat pocong di dekat rumah Mbah Sawitri. Nah di situ Nopri bilang, sudah Pak, tenang dulu ya Pak. Terus nggak lama kemudian Ical ini pun ikut mendekat. Di situ wajah Ical ini terlihat sedih dan kesal karena dia tahu lagi-lagi orang-orang ini pasti akan menganggap pocong ini adalah jelmaan dari Mbah Sawitri. Ini yang membuat Ical dan keluarga yang lain itu nggak terima. Kok Mbah Sawitri ini dituduh kayak gini, dituduh jadi makhluk yang gentayangan, dituduh jadi pocong. Mereka ini nggak terima. Akhirnya nggak butuh waktu lama setelah kejadian itu, Mas Nopri pun memutuskan untuk berikhtiar. Sesuai dengan perintah neneknya, dia dan Ical ini langsung menuju ke rumah mendiang Mbah Sawitri yang posisinya waktu itu sudah kosong selama berminggu-minggu. Rumah ini memang kelihatan angker banget dari luar, apalagi nggak ada lampu. Listrik ini sudah dicabut oleh PLN. Dengan kunci di tangan Ical, mereka pun masuk ke dalam rumah Mbah Sawitri dan kondisinya memang gelap banget. Waktu itu mereka cuma berbekal senter. Mereka akhirnya melangkah masuk ke rumah mendiang Mbah Sawitri ini, dan di momen itu, Nopri ini langsung merasakan hawa panas yang luar biasa, seolah-olah di dalam rumah Mbah Sawitri itu ada bara api. Nah, hawanya itu panas banget, dan langsung membuat badan ini gerah, dan gak nyaman sekali pokoknya. Jadi berbekal sedikit keberanian, hal pertama yang Nopri lakukan ini adalah dia langsung mengumandangkan adzan. Dia langsung adzan di situ, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsunglah Nopri ini adzan. Tapi belum juga adanya ini selesai,
langsung si Nopri dan Ical ini mendengar ada raungan binatang buas. Dan suaranya itu dari dalam kamarnya Mbak Sawitri. Nopri tetap melanjutkan azannya sampai selesai. Dan setelah itu suara azan ini berganti dengan suara laki-laki. Yang suaranya itu kayak mengapalkan mantra-mantra dalam bahasa osing. Dan suaranya itu langsung memenuhi seluruh ruangan. Nah, bersamaan dengan itu juga, hawa di rumah itu makin terasa panas. Dan panasnya itu aneh banget. Panasnya itu kayak semakin mencekik. Nopri ngelihat di situ ada sosok laki-laki tua. Badannya itu besar, bajunya itu gelap. Dia berdiri tegak di situ dan kepalanya itu memanjang sampai menyentuh langit-langit rumah. Nah, melihat itu, Ical ini langsung terduduk lemas. Dia langsung lemas lah. Terus bersamaan dengan itu mulai terdengar suara gaduh dari dapur. Jadi kayak ada orang yang lagi mukul-mukul piring dengan benda keras. Dang, dang, dang. Dalam hati, Nopri ini sempat berpikir untuk berhenti. Dia nggak mau lanjutkan. Tapi ketika dia melihat Ical dan dia pengen menuntaskan permintaan neneknya itu, akhirnya Nopri ini semangat lagi. Meskipun jujur, keberanian Nopri ini mulai menipis waktu itu. Dia berusaha untuk tetap tegar dan yakin bahwa manusia ini lebih mulia daripada makhluk-makhluk lain ciptaan Allah. Disitulah dia kembali semangat. Tujuan mereka selanjutnya adalah kamar Mbak Sawitri. Dan karena waktu itu Ical ini sudah lemas, di waktu itu dia ini terduduk sambil megang senter si Ical itu, Nopri akhirnya memberanikan diri masuk dalam kamar Mbak Sawitri ini sendirian. Kondisinya gelap. Dia akhirnya meraba-raba cari pegangan pintu kamar, dan pada saat tangannya ini nemu gagang pintu, dia pejamkan matanya dan dia mulai melafalkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, dengan pelan-pelan dia buka pintu kamar Mbak Sawitri, ternyata di dalam kamar itu pengap banget. Disitulah Nopri ini ngelihat sosok. Sekilas yang dilihat Nopri ini kayak guling yang melayang. Nah, samar-samar di situ Nopri juga melihat ada sosok perempuan yang duduk di atas ranjang. Nggak tahu ini sosok siapa, dan di momen itu Nopri sebenarnya sudah takut. Mentalnya ini sudah mulai down banget. Dia pengen lari, tapi kakinya itu seolah kepaku di situ. Jadi dia cuma bisa berdiri di situ dan mulai merasakan sesak napas. Karena selain hawa panas yang menyelimuti ruangan dan juga memang suasananya itu gelap dan pengap, akhirnya di situ Nopri ini cuma terdiam. Ical ini teriak dari luar, Pri, sudah Pri, ayo keluar Pri. Besok siang aja dilanjutin Pri, aku sudah nggak kuat Pri, sudah nggak kuat. Akhirnya dari situ Nopri ini kembali menggerakkan badannya dan di situ dia bisa gerak dan keluar dari kamar Mbak Sawitri. Nah, mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan ritualnya malam itu. Nah, keesokan harinya, mereka balik lagi ke rumah itu untuk cari tahu sebenarnya ada apa di rumah Mbak Sawitri ini. Nah, setelah membongkar semua lemari dan juga kotak-kotak kayu yang ada di sana, mereka ini menemukan sebuah bungkusan kain putih. Kondisinya ini sudah lusuh banget. Karena waktu itu Nopri ini takut, dan Ical pun juga takut, mereka sepakat untuk membawa bungkusan itu ke tempat kiai. Sosok kiai ini adalah sosok kiai yang Nopri ini dulu pernah belajar agama kepada beliau. Mereka pun akhirnya pergi menuju ke pesantren kiai tersebut. Di situ Nopri dan Ical menceritakan semua yang terjadi dan minta petunjuk dari sang kiai. Berbekal arahan dari sang kiai, Nopri mencoba melakukan ritual komunikasi dengan makhluk-makhluk yang tak kasat mata itu. Nah, jadi malam itu, malam Jumat sekitar jam 11 malam, Nopri dan Ical ini kembali mendatangi rumah Mbak Sawitri. Waktu itu suasana rumah ini sudah agak terang, karena listriknya sudah kembali nyala. Dari pihak keluarga memang sengaja untuk menyalakan kembali listrik di rumah itu. Nopri pun akhirnya melaksanakan sholat sunnah sesuai dengan arahan dari kiai. Tapi di tengah sholatnya itu tiba-tiba lampu mati. Jadi saklar utamanya ini nggak turun, tapi memang nggak ada satupun lampu yang nyala. Nah, mereka pun akhirnya di situ kembali gelap-gelapan. Untungnya Ical ini sempat menyalakan lilin. Jadi ya lumayan lah suasananya ini nggak terlalu gelap dan nggak terlalu mencekam. Nah, setelah itu Nopri melakukan ritual sesuai dengan arahan Pak Kiai. Dan di tengah ritual itu tiba-tiba muncul sesosok yang menyerupai Buyut Labu. Ini benar-benar ada di hadapan mereka. Dan sosok yang menyerupai Buyut Labu ini dengan tegas di situ, beliau langsung cerita. Dia ini menceritakan semua tentang rahasia yang tersembunyi. Dan di sini dia bilang, aku ini diutus untuk menjaga sapu tangan raja milik leluhur keluargamu. Nah, sapu tangan ini adalah tempat tinggal jin-jin jahat guru Buyut Labu. Dan juga ini merupakan penjara bagi puluhan roh penganut ilmu hitam suku Osing yang pengen balas dendam pada Buyut Markasan. Nah, sosok ini menyampaikan juga di situ bahwa guru Buyut Labu ini kecewa karena Buyut Labu telah mengkhianati perjanjian tumbal. Janjinya dulu, Buyut Labu ini akan mengorbankan anak Buyut Markasan, yaitu neneknya Mas Nopri.
Ini dijadikan sebagai pengganti nyawanya supaya dia bisa bebas dari sapu tangan itu. Tapi Buyut Labu ini ingkar karena dia takut pada Buyut Markasan dan membuat roh gurunya ini tersiksa selama puluhan tahun. Dan selama sosok ini bicara, Nopri itu kayak masuk ke dimensi lain. Rasa-rasanya ya Nopri ini kayak ngomong sama orang. Dan disinilah sosok ini ngomong lagi. Selama ini, katanya Mbak Sawitri inilah yang meneruskan tugas Buyut Labu untuk mengurung roh-roh ini dengan cundrik milik Buyut Markasan. Jadi ketika Mbak Sawitri ini meninggal, sosok roh-roh jahat ini keluar dan membalas dendam pada keturunan Markasan. Nah, sosok tersebut lalu menunjuk ke arah Nopri. Dia bilang, kamu ini cucu yang paling disayangi. Kamu juga yang bisa menghentikan dendam ini, karena kamu dilindungi oleh ajaran Islam. Nah, ini aku kembalikan sapu tangannya, musnahkan ini selamanya. Di sini aku akan pergi dan perjanjian dengan leluhurmu akan berakhir. Nah, setelah ngomong seperti itu, sosok ini pun menghilang. Dan gak lama kemudian Nopri mulai mendengar erangan kesakitan dari Ical. Jadi dia kayak kembali lagi ke dunia nyata. Di situ Nopri langsung keluar dan melihat Ical di situ posisinya ini terbaring. Yang dilihat Nopri, si Ical ini tubuhnya itu sedang diinjak oleh sosok makhluk tinggi besar dengan kepala yang memanjang dan taring yang tajam itu. Dan dengan izin Allah dan juga doa dari Kiai tadi, Nopri ini memohon pertolongan supaya makhluk ini pergi. Dan belum selesai doanya itu tiba-tiba ada makhluk lain yang datang. Jadi sosok makhluk yang baru datang ini tangannya itu panjang dan besar-besar dan langsung lehernya Nopri ini dicekik. Bersamaan dengan sosok ini yang mencekik leher Nopri itu, di situ Nopri melihat dengan jelas ada sosok almarhumah Mbak Sawitri, yang Mbak Sawitri ini dengan wajah yang bersih dan cerah waktu itu. Dan sesaat kemudian terdengar teriakan melengking yang nggak tahu teriakan ini berasal dari mana. Yang jelas teriakan itu kenceng banget. Tapi Nopri nggak tahu ini suara siapa. Jadi di situ dia langsung keluar dari rumah, dan di luar rumah ternyata banyak sekali beberapa warga yang sudah berkumpul di situ. Mereka bilang kalau mereka ini mendengar suara gaduh dari dalam rumah Mbak Sawitri. Jadi mereka mau memastikan. Nah, di situ akhirnya Nopri menjelaskan kepada tetangga kalau Nopri dan Ical ini baru saja menyelesaikan sebuah ritual untuk menetralisir keadaan rumah Mbak Sawitri. Dan sesuai dengan petunjuk Pak Kiai sebelumnya bahwa apapun yang didapat oleh Nopri di dalam rumah Mbak Sawitri ini harus dibakar, terus kemudian dikubur di makam Buyut Labu. Akhirnya di situ Nopri dan warga yang hadir malam itu melakukan ritual tersebut. Dan beberapa hari setelahnya masih ada beberapa fenomena aneh lagi yang terjadi. Jadi lemari tempat menyimpan sapu tangan itu ini tiba-tiba rusak, kayak bekas dibacok parang. Dan ini bekasnya memang ada. Nah, pada saat lemari ini dipindahkan, ini tiba-tiba ada seekor ular. Ular ini seukuran paha orang dewasa. Ini keluar dari bawahnya. Anehnya, ketika ular ini terkena sinar matahari, ular itu langsung berubah jadi kulitnya. Jadi tinggal kulitnya saja. Nah, warga lain ini juga melihat ada sosok wanita yang tampilannya itu kayak kuntilanak. Jadi sosok kuntilanak ini melambaikan tangan sambil ketawa cekikian di pohon bambu dekat makam umum. Dan lokasinya ini nggak jauh dari makam Mbak Sawitri. Dan yang paling tragis, seorang dukun yang dulu pernah mencelakai neneknya Nopri, waktu itu tiba-tiba jatuh sakit. Nah, kejadian aneh selanjutnya, tiba-tiba gubuk yang ditempati dukun ini pun kebakar. Dan dukun ini meninggal di dalamnya. Nah, semua yang terjadi dalam peristiwa ini, wallahu a'lam bishawab, semua ini terjadi atas kehendak Allah. Jadi intinya, semua kejadian aneh yang terjadi di desa itu ternyata bukan karena Mbak Sawitri yang mewarisi ilmu hitam ayahnya. Nah, semua ini ternyata adalah ulah sosok jin jahat yang terperangkap dalam sebuah sapu tangan raja. Dulunya sapu tangan ini adalah penjara bagi para jin-jin jahat atau para lelembut Buyut Labu dan juga puluhan roh jahat lainnya yang dikalahkan oleh Buyut Markasan. Nah, Buyut Labu ini awalnya berjanji akan menumbalkan anaknya Buyut Markasan untuk supaya bisa membebaskan gurunya. Tapi dia ingkar karena takut. Akhirnya roh-roh itu tetap terperangkap dan Buyut Labu pun meninggal. Nah, ternyata selama ini Mbak Sawitri inilah yang melanjutkan tugas ayahnya untuk menjaga sapu tangan itu dengan jimat sakti milik Buyut Markasan. Tapi pada saat Mbak Sawitri meninggal, roh-roh itu jadi bebas. Mereka balas dendam ke keturunan Buyut Markasan, termasuk Mas Nopri sendiri dengan menebarkan teror di desa. Jadi pesan dari cerita ini, terkadang hal-hal yang terlihat buruk dan jahat, ini nggak selalu seperti itu. Ada rahasia yang tersembunyi di baliknya dan satu-satunya cara untuk mengatasinya ini adalah dengan iman dan juga keberanian.
Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.